Semarang, bangkitlah semangat. SMP Negeri 6 jadi kebanggaan. Dengan tekad dan iman kita terus maju, mengukir prestasi menjulang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pengawas SMP Distrik Bumbolang Bapak Turbawan Sriwidodo MPD. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Ungaran Ibu Miftah Nurjanah MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 6 Ungaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3 doa, 4 penyampaian praktik kinerja kepala sekolah oleh Ibu Miftah Nurjanah MPD. Yang kelima tanggapan dari Bapak Ibu Guru, 6 refleksi dari Bapak Pengawas, 7 penutup, kemudian yang ke-8 sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Eva Juwana SPD. Mohon hadirin dipersilakan untuk berdiri sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa taqabbal lana innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf ya, itu tadi karena kita lagi membahas hal yang sangat menarik, bagaimana Pak Tri terkait praktik bayinya menghadapi LSM, jadi sampai mama bilang dengan bulan Bismillahirrahmanirrahim. Kinerja tadi praktik bayi, praktik kinerja kepala sekolah oleh pengawas sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah mengambil indikator aktivasi kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri 6 Ungaran. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Sriwidodo MPD selaku pengawas SMP Negeri 6 Ungaran. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 6 Ungaran. Terkait aktivasi kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Sebelumnya perkenalkan dulu,
adalah ya, anggota komunitas belajar di SMP Negeri 6 Ungaran yang terdiri dari Bapak Ibu guru pada khususnya dan juga karyawan SMP Negeri 6 Ungaran sekarang. Sebagai seseorang yang selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuannya sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami fase yang seperti ini ya, bingung dan di kepala itu banyak sekali permasalahan. Ya, apa sih metode atau konsep diferensiasi? Bagaimana cara mengajarkan konsep itu sudah efektif? Apakah metode itu sudah benar? Ya. Kenapa kalau sudah benar, kok antusiasme peserta didik di dalam kelas itu belum terlihat secara maksimal? Mungkin ada permasalahan seperti itu ya. Nah, dan banyak lagi tantangan-tantangan yang ada di kelas yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Kita pecahkan bersama, dapat kita selesaikan dengan cara bekerja secara bersama-sama atau berkolaboratif dengan rekan sejawat dalam kegiatan komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar? Komunitas belajar dapat diartikan sebagai sekelompok guru yang bekerja secara kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan yang sama yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah budaya bekerja dari yang biasanya individual itu menjadi bekerjanya secara bersama-sama atau berkolaboratif. Suatu komunitas belajar itu bentuknya ada bermacam-macam. Di antaranya adalah mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu membuat perencanaan bersama-sama. Kemudian merancang asesmen dan mendiskusikan instrumennya. Atau membahas metode pembelajaran yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik. Apapun yang ada di komunitas itu dapat dipecahkan melalui kegiatan kolaborasi. Jadi manfaatnya apa? Nah, nanti manfaatnya ini ya. Dengan semangat kolaborasi, maka nanti Bapak Ibu guru itu ya biasanya ya, kalau sebagai contoh, Bapak Ibu guru karena memikirkan pekerjaan yang banyak, maka terkadang kita memilih cara yang mudah dan padahal setiap tahun ya itu muridnya berbeda, ya enggak? Muridnya berbeda, kemudian kebutuhannya juga berbeda, ya. Tetapi maka tidak wayang ribet, maka wis nganggo tahun sini wae metodene padha, tidak ada penyesuaian. Bukan hanya kepada Bapak dan Ibu guru, tetapi berdampak juga terhadap peserta didik. Nah, kemudian yang kedua yaitu adanya pola pikir atau perubahan pola pikir yang tadinya murid saya, kelas saya itu menjadi murid kita semua. Artinya apa? Persoalan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu proses pembelajaran itu menjadi tanggung jawab kita semua di dalam suatu komunitas belajar. Bukan hanya tanggung jawab wali kelas maupun guru mata pelajaran tertentu. Itu maksudnya seperti itu. Dan ini bisa meringankan beban kerja daripada guru. Jadi tidak dipikir sendiri. Nah, ini dalam komunitas belajar itu nanti diharapkan guru dan murid itu dapat tumbuh bersama sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini terlihat dari antusiasme peserta didik dalam pembelajaran dan juga meningkatkan semangat untuk belajar. Ini anaknya jadi semangat ya, punya rasa ingin tahu. Nah, itu adalah sekilas tentang komunitas belajar. Lantas bagaimana dengan di sekolah kita? Apakah sekolah kita itu sudah mempunyai komunitas belajar? Mungkin Bu In minta tolong selanjutnya.
Ini ada dua ini. Kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang ketiga, berorientasi pada hasil atau pembelajaran murid. Kita jabarkan satu persatu dulu. Fokus pada pembelajaran di sini untuk dapat memeriksa kembali pembelajaran yang telah dilakukan. Ya. Apakah proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah berfokus pada murid? Apakah proses pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan tujuan, visi, dan misi dari sekolah? Memegang peran penting dalam meraih tujuan bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Kolaborasinya tadi dapat dilakukan berhasil. Nah, hasil di sini itu bukan hanya terkait dengan angka, karena kita biasanya kalau melihat hasil itu selalu dikaitkan dengan angka. Tapi ini tidak melulu tidak hanya sebatas pada angka saja. Nah, hasil belajar murid harus selalu menjadi pembahasan dalam pertemuan di Kombel. Ya, Bapak Ibu biasa melakukan asesmen formatif ya. Ya, asesmen formatif itu kita lakukan, kemudian kita analisis sebagai bahan diskusi ketika di komunitas belajar dengan metode QTense ya, kalau tidak salah ini dulu ya. Nah, bagaimana pembelajaran tenses bisa dipahami oleh peserta didik. Kemudian ada Bu Iin dengan kuisisnya, membuat asesmen dengan menggunakan kuisis. Ya. Kemudian ada Pak Agung kemarin dengan asesmen pembelajarannya, dan Bu Retno dengan pengembangan diri dalam komunitas belajar. Nah, evaluasinya, evaluasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan diskusi terbuka, yaitu dengan mengadakan pertemuan reguler dengan anggota komunitas untuk membahas pengalaman masing-masing dan mengimplementasikan asesmen ya. Ini kalau asesmen kemarin. Setiap anggota bisa berbagi tantangan, strategi yang berhasil, dan apa yang harus diperbaiki. Di instrumen sejauh mana kebermanfaatan dan dampak Kombel dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Lebih cepat lebih Ibu. Nah, intinya kita refleksi bersama bahwa penerapan hasil belajar anggota komunitas itu harus memberikan dampak kepada peningkatan hasil belajar peserta didik. Bukan hanya tadi berupa angka, tetapi juga peningkatan kompetensi, cara belajar, dan juga karakternya. Percuma muridnya gurunya pinter lalu pelatihan terus, tetapi ya peserta didiknya tidak ada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi dampaknya itu harus ke peserta didik, bukan ke guru ya. Utamanya itu utamanya ya. Kemudian sebelum tutup, ini ada cuplikan karena kebetulan saya adalah orang IPA ya, maka saya mengambilnya dari Pak Albert Einstein. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Artinya apa? Seorang guru yang hebat itu tidak hanya mengajarkan materi secara kaku, tetapi mampu menumbuhkan kegembiraan dan rasa antusiasme pada siswa dan belajar untuk berkreasi. Mengatakan Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada pertanyaan dulu? Dengan metode yang telah disampaikan, beberapa hal yang mungkin sebagai temuan di lapangan seperti mata pelajaran kami, bahwa komunitas belajar yang tadi tersampaikan itu ada berkolaborasi seperti itu, yaitu tentunya dalam hal itu kami mencoba mengangkat tema yang dalam keseharian kami, pertama dalam hal kegiatan belajar mata pelajaran PJOK. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi temuan di mata pelajaran kami terkait masalah kolaborasi, di mana komunitas belajar itu pemetaan berkolaborasi itu yang
yang ideal itu harus berdasarkan apa? Apakah pengetahuan, estetik, ataupun hal yang lain. Sehingga saat terjadinya satu bentuk komunitas belajar itu sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam belajar. Karena tidak mungkin saat kita melakukan kolaborasi komunitas belajar kita hanya langsung mengelompokkan tanpa ada dasar-dasar pengelolaan untuk memberikan dampak yang efektif. Mungkin butuh hal yang mungkin dari apa yang sudah disampaikan Ibu bisa kasih. Kalau komunitas belajar Oleh Kepala SMP Negeri 6 Ungaran, mohon memberikan tepuk tangan kepada Ibu atas luar biasa. Acara berikutnya yaitu refleksi dari pengawas SMP Negeri 6 Ungaran kepada Bapak Dr. Adestri Widodo MPD. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini pagi apa siang? Pagi. Oh, semangatnya pagi. Ya, semangat pagi. Kerangka untuk laporan. Masih dari lagi apa biasa ini. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau saya lihat sama baik kelas mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah apa yang diinginkan bisa atau guru-guru yang punya sifat sama, kegemaran yang sama dengan anak itu ternyata suka wayang, kenapa dia ngantuk pada masa itu. Nah, guru yang suka wayang bisa mendekati. Oh, Bapak juga suka wayang, tapi Pak Guru tidak ngantuk di sekolah. Nah, ceritakan saja bagaimana solusi senang wayang mungkin orang ngantuk di sekolah. Ya, atau yang suka reog itu Bapak Ibu maksud kepada dalam bahasa saya itu berbicara dengan bahasa mereka biar nggak terlambat berangkat sekolah ya, makanya dicepetin ya biar anaknya mandi segera gitu ya. Jam besar Pak. Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Ibu Kepala Sekolah tadi sudah menyiapkan informasi dengan Pak? Sudah. Ya, bisa cerita gitu ya. Apakah yang dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah mudah dipahami? Mudah Bu. Mudah Pak. Mudah? Mudah. Terakhir, apakah yang disampaikan relevan? Apakah beliau menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu teknis dan sulit? Nah, apakah beliau menyampaikan informasinya acak orang urut? Apakah beliau menjalankan tujuan apa terus belajar sebatas dari sudut pandang beliau saja? Oke, baik, dari semuanya baik. Ya, mohon izin nanti Ibu Kepala Sekolah saya beri nilai amat baik. Saya kembalikan kepada pembawa acara Bu Septi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari Bapak Pengawas SMP Negeri 6 Ungaran. Mohon untuk memberikan tepuk tangan yang meriah. Acara yang berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.